Selamat datang Pak Dami Kuning. Ya, selamat pagi, Bapak. Halo Pak Dami dari Moja Selamat, selamat Mojadi pagi. Pro. Ya, selamat pagi. Oke, Terdengar suara saya, Pak? oke Pak. Oke. Mohon anu Pak, oke. Tunggu sebentar ya. Ini baru prepare untuk pesertanya. Baik, baik. Oke. Terima kasih, Pak. Ini dengan Pak Dami atau Pak Ridwan ya? Pak Dami ya? Ini saya Demi, Pak. Ada juga di Oh, sini Pak ada Dami Pak ya. Ridwan juga, Mas Oh Ridwan. ya. Nah, Uh, Kuning dari Mari Belajar. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Ya, selamat bergabung Bu di Zoom Sosialisasi MSIB UMKG. Iya, Bapak. Matur suwun, Bapak. Ini mohon maaf beberapa tim kami ini sedang dalam perjalanan ini. Jadi Zoom-nya ini masih di perjalanan ke Jogja. Jadi mungkin agak kurang lancar nanti komunikasinya. Dimohon dimaklumi ya. Iya, Bapak. Tidak apa, Bapak. Kita tunggu sebentar lagi gitu. Baik, Bapak. Itu aja nggak kamu dijualkan sekali lagi. Kamu ini lupa dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Budi Cahyo Wibowo STMT selaku Koordinator MSIB Universitas Muria Kudus.
Yang terhormat Ibu Retno Trihandayani, SE MSI selaku tim MSIB Universitas Mulia Kudus, serta para hadirin yang berbahagia. Selamat datang dalam acara sosialisasi Mitra MSIB Magang dan Studi Independen Bersama Perusahaan Mau Jadi Aplikasi Indonesia dan Mari Belajar Indonesia Cerdas yang diselenggarakan oleh UPT Pembinaan Karir dan Pelacakan Alumni Universitas Muria Kudus. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat mengikuti acara ini dengan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Vela Nur Fauzia selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UMK. Acara yang ketiga yakni penyampaian profil perusahaan mitra PT Mojadi Aplikasi Indonesia. Acara yang keempat yakni penyampaian materi oleh PT Mojadi Aplikasi Indonesia. Acara yang kelima yakni penyampaian profil perusahaan mitra PT Mari Belajar Indonesia Cerdas. Acara yang keenam yakni penyampaian materi oleh PT Mari Belajar Indonesia Cerdas. Acara yang ketujuh yaitu sesi tanya jawab. Acara yang kedelapan yakni penutup. Memasuki acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UMK. Hadirin dimohon bersikap sempurna.
Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh perusahaan mitra. Pada penyampaian materi ini akan dipandu oleh moderator yaitu Ibu Retno Tri Handayani SE MSI, selaku tim MSIB Universitas Mulia Kudus. Kepada Ibu Retno Tri Handayani SE MSI kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin off kamera. Kemarin juga sudah saya sampaikan ke Mas ini ya, Mas Fadil dan juga dari PT Mari Belajar gitu ya. Mohon izin Pak Deni dan Buning karena saya dan Pak Budi kebetulan baru perjalanan dinas ini keluar kota, jadi supaya acara tetap berjalan, jadi saya izin off kamera. Salam kenal, di sini saya Ibu Retno, izin memandu acara inti pada pagi hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Mbak Vela selaku MC kita pada pagi hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kita semua berjumpa pada acara yang sungguh sangat menarik, yaitu acara sosialisasi bincang langsung dengan dua mitra MSIB, bahkan yang sudah bekerja sama dengan UMK, yaitu ada PT Mojadi Aplikasi Indonesia dan juga PT Mari Belajar Indonesia Cerdas. Terima kasih untuk dua narasumber kita yang sudah bergabung pada pagi kesempatan ini, yaitu ada Bapak Dhani Nugraha, selaku CEO dari PT Mojadi Aplikasi Indonesia, dan juga Ibu Nicole Yati sebagai Direktur Operasional PT Mari Belajar Indonesia Cerdas, serta para mahasiswa yang cantik-cantik tentunya ya, dan kadang-kadang yang sudah siap untuk antusias bergabung pada acara ini. Mungkin sedikit saya ulas tentang CV dari narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu kalau geser Mas Akin CV Ningkuliati. Nah, Ibu Ningkuliati sendiri ini adalah Direktur Operasional pertama Microsoft Certified Professional, gitu ya. Nah, beliau memiliki sertifikat profesional, ada Microsoft 365 Certified Fundamentals, lalu ada MOS, ada Microsoft Supplier Code of Conduct. Untuk pendidikan dari 2021 sampai sekarang sebagai kandidat MBA di Universitas Gadjah Mada. Lalu untuk pengalaman kerja beliau yaitu di Januari 2021 sampai sekarang di PT Mari Belajar Indonesia Cerdas sebagai Direktur Operasional. Nah, kalau kita lihat pengalaman Ibu Ning ke bawah ini banyak sekali ya pengalaman kerjanya ada di Microsoft Innovation Center, di MIC Enterprise, BFI, Indonesia Finance. Nah, untuk Bapak Demi nanti mungkin ada perkenalan singkat sendiri dari beliau Bapak ya sebelum materi nanti. Nah, mungkin di sesi pertama nanti kita akan mendengarkan sosialisasi dari PT Mojadi Aplikasi Indonesia. Tapi mungkin izinkan saya membacakan sedikit company profile dari PT Mojadi Aplikasi Indonesia. Jadi bantu share screen, Mas Asin, untuk company profile PT Mojadi Aplikasi Indonesia. Baik, untuk tujuan dari PT Mojadi ini sendiri, nah ini untuk membuka ya potensial dari mahasiswa dan memberikan pelatihan yang menjadi solusi dari sebuah perusahaan. Untuk keuntungannya di sini ada meliputi tiga pihak gitu ya, ada mahasiswa, ada profesional dari Mojadi Pro sendiri dan juga dari corporation. Nah, untuk dari sisi mahasiswa ini ya, dari PT Mojadi dan juga jasa
mentoring untuk membantu membuka gitu ya, memperluas atau menggali potensi mereka gitu. Dan untuk corporation sendiri atau bagi perusahaan di sini juga akan menyediakan membantu hubungannya dengan data analisis untuk penelitian dan kebutuhan teknologi pendidikan lain. Nah, kita lihat sejarah dari PT Mojadi ini sendiri gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat partnership-nya ini dari tahun ke tahun banyak sekali. Untuk universitas sendiri di sini kita bisa lihat ada Universitas Budi Luhur jadi partner semenjak tahun 2022. Lalu di 2023 ini partnership-nya juga bertambah ya. Sisi praktisi mengajar, cari ilmu, prakerja, dan ASEAN Indonesia 2023. Nah, mengapa kita memilih mau jadi app gitu ya atau mau jadi pro? Karena di sini tersedia kurang lebih 100 lebih modul video ataupun sertifikat internasional. Lalu dia berpartner dengan lebih dari 100 trainer yang bereputasi. Lalu ada penelitian 25 lebih dan selama pengalamannya adalah 75 tahun. Nah, untuk jasanya, jasa dari PT Mojadi, teman-teman di sini bisa lihat di situ ada training solution gitu ya, hubungannya dengan training, teman-teman bisa melihat video modul, silabus, bootcamp, workshop, online course, event, lalu untuk konsultasi dan teknologi solution di sini juga ada cloud solution, CRM solution, lalu untuk penggalian bakat ini ya, di situ ada assessment psikologi untuk sertifikasi secara internasional. Nah, ini ada beberapa, di antaranya ada CPM atau Certified Project Manager. Untuk pengalaman dari PT Mojadi, di sini ya, Mbak di sebelah kiri. Untuk playernya teman-teman bisa lihat ruangan untuk pembelajarannya ya, tentunya kalau ini offline ya, kalau yang gambar ini, tapi juga tersedia online juga tentunya ya. Di sebelah kiri juga terlihat ada beberapa flyer kegiatan gitu. Untuk programnya dan portofolio, di sini ada program karir, percepatan karir, terus ada pelatihan penghindaran suap dan korupsi, ada program partnership training dan modul ya. Lalu untuk timnya yang di sini teman-teman bisa lihat ada Pak Widi Baskoro, Pak Nugraha ya yang hari ini mendampingi kita gitu ya. Nah, untuk qualification sendiri dari Pak Dhani Nugraha, nanti saya izin membacakan Pak Dhani ya. Adalah dari Harvard Business School Entrepreneurship Essential, lalu dari Universitas California, Berkeley Marketing Analytics, dan juga dari ITB yaitu Bachelor of Engineering. Juga di sini ada PhD ya, ada Ziko Pratama, dapat Ziko Pratama PhD, dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat. Nah, lalu partnernya di sini ada SSBM, ada Kampus Merdeka Indonesia Jaya, Kampus Mengajar, tadi ya, seperti yang terlihat di history dari tahun 2020 sampai 2020. Baik, mungkin itu dulu karena mungkin untuk yang company profile dari PT Mari Belajar nanti bisa saya bacakan setelah Bapak Nugraha menyampaikan materi. Seperti itu, supaya tidak lama-lama menunggu, waktu dan kesempatan saya berikan ke Bapak Dhani Nugraha waktu untuk
Pemberian materi kurang lebih 40 menit, Bapak Deni. Jadi, Ya, terima kasih Ibu Retno. Sebelumnya suara saya apa terdengar dengan jelas? ya sudah terdengar jelas sekali, Bapak. Oke, terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat pagi semuanya. Yang terhormat pimpinan dari Universitas eh, Bunda Muria Kudus dan juga mitra belajar Kampus Merdeka, mungkin dari tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Retno. Kemudian juga kawan-kawan, adik-adik mahasiswa, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Dan saya sendiri, sebelumnya saya memperkenalkan diri, walaupun sudah diperkenalkan oleh Ibu Retno. Jadi saya sendiri adalah saya Demi Nugraha, saya selaku Chief Executive Officer untuk PT Mojadi Aplikasi Indonesia. Sebelumnya kami terima kasih sudah dibacakan tadi company profile-nya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sekiranya ada pertanyaan bisa didiskusikan lebih lanjut di forum ini. Mungkin tanpa berlama-lama waktu, saya izin untuk share screen ya mengenai profil kami, apa yang kami akan tawarkan di dalam program Kampus Merdeka ini. Sebelumnya, apakah sudah terlihat screen share kami? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi yang kami tawarkan adalah programnya namanya Empowering Digital Talent with Sustainability Mindset. Jadi bagaimana memberdayakan talenta-talenta digital dengan mindset ataupun pola pikir yang berkelanjutan. Jadi sustainability mindset ini adalah pola pikir yang concern terhadap isu-isu perubahan seperti resesi global, climate change, ataupun isu-isu lingkungan. Jadi kita padukan antara digital dengan isu-isu lingkungan supaya dari mahasiswa ini bisa menangkap isu-isu terkini. Dan ini adalah isu-isu yang sangat dibutuhkan oleh industri saat ini. Konten dari materi ini, insya Allah yang kami paparkan mengenai visi, misi, dan value dari program ini, kemudian overview dari program, kemudian kenapa alasan studi independen mau jadi app, apa kelebihan kami dibandingkan dengan yang lain, kemudian mengenal lebih dalam mengenai studi independen mau jadi app, dan juga kami akan memperkenalkan instruktur-instruktur ataupun mentor di dalam studi independen ini. Mungkin nggak lupa nanti kita akan kasih hadiah ya, ada voucher GoPay ya bagi teman-teman yang mau berpartisipasi dalam survei kami. Kemudian ini mengenai visi dan misi dan value dari program ini. Visi dari kami yaitu kami memberdayakan digital talent ataupun talenta digital dengan mindset-mindset yang memiliki concern terhadap sustainability atau keberlanjutan seperti lingkungan, globalization, kemudian dengan isu-isu climate change, dan mereka bisa berpikir secara berinovasi dan juga bertanggung jawab terhadap kepemimpinan sebagai orang yang memiliki talenta digital. Kemudian misi yang kami berikan, kami ingin memberikan pelatihan yang terdepan, khususnya untuk pelatihan digital, untuk menumbuhkan skill-skill yang profesional. Ya, kemudian juga kami juga memadukan antara skill digital dengan pola pikir pola pikir ataupun mindset keberlanjutan atau sustainability untuk mempromosikan etika bisnis dan teknologi di Indonesia. Dan value ini merupakan value nilai tambah dari program ini yang kami berikan. Yang pertama inovasi, kemudian sustainability dan empowerment. Inovasi sendiri ini kami mendrive creativity, jadi kita gerakan kreativitas pemuda-pemuda ataupun mahasiswa ya, mahasiswa yang bergabung dalam program kami untuk melakukan berpikir secara digital, menyelesaikan masalah-masalah tantangan-tantangan digital saat ini. Kemudian kami juga mengkombinasikan antara aspek-aspek seperti lingkungan
dalam praktek-praktek studi independen kami. Kemudian kami memberdayakan bukan hanya itu saja, kami memberikan pelatihan-pelatihan berupa skills untuk meningkatkan kepercayaan diri. Ini paling penting ya, kepercayaan diri, soft skills ya, untuk menumbuhkan growth mindset atau mereka bisa tumbuh lebih cepat lagi ataupun memiliki kapasitas yang memadai untuk masuk ke dalam industri. Program yang kami tawarkan ada 4. Pertama, Artificial Intelligence, Data Science, and Analysis, kemudian Cloud Computing and Engineering, dan juga iOS and Android Developer. Jadi, kenapa kami memilih program ini? Salah satunya ini memang program-program yang sangat dibutuhkan oleh industri saat ini dan juga menjadi isu-isu terkini ya. Jadi kalau teman-teman menguasai bidang-bidang ini akan sangat membantu kebutuhan industri dan juga bisa memenuhi kebutuhan industri. Artinya apa? Peluang sukses di masa yang akan datang ini akan lebih besar. Kenapa? Karena hampir semua industri saat ini menggunakan keahlian-keahlian seperti ini. Kemudian kenapa sih kita studi independen di Mojadep? Apa bedanya? Yang pertama tadi sudah kami sampaikan bahwa kami berusaha menjembatani kebutuhan industri dengan mahasiswa dengan perguruan tinggi. Kemudian juga kami juga mengkombinasikan dengan sustainability mindset ya. Kemudian kami juga melakukan approach, kami juga mengkombinasikan dengan silabus-silabus internasional ya. Artinya supaya kita bisa menangkap isu-isu internasional, isu-isu global, kemudian dipadukan dengan isu-isu di Indonesia ya. Silabusnya jadi kombinasi antara silabus internasional dan silabus Indonesia. Kemudian juga kami juga punya pengalaman yang cukup untuk melatih lebih daripada saat ini kami punya pengalaman lebih untuk melatih profesional-profesional di Indonesia kurang lebih 5.000 individuals dan juga expert-expert kami ini punya pengalaman di industri lebih dari 10 tahun. Jadi pengalaman ini sangat cukup untuk mentransfer knowledge-nya untuk mahasiswa-mahasiswa saat ini. Kemudian soft skill development, kami membuat pelatihan bukan hanya tadi talenta digital, tapi juga kami melatih soft skill mereka. Karena ini adalah soft skill paling salah satu yang terpenting untuk meningkatkan kepercayaan diri ataupun dasar fundamental untuk mereka bisa sukses di dunia karir. Nah, skills-nya apa saja soft skill yang kami develop? Yang pertama ada leadership, kemudian ada time management, ada critical thinking, ada ada agile mindset, kemudian ada negotiation skills, dan juga skill-skills yang lain yang dibutuhkan pada saat di industri. Kemudian milestones yang kami buat selama programnya kurang lebih 4-5 bulan. Sasaran bulan pertama memahami konsep-konsep dasar lebih dulu, kemudian di bulan kedua mulai dilakukan penerapan model arsitektur ataupun output yang berfokus pada objektif dari studi independen ini. Kemudian di bulan ketiga kami mulai mengembangkan keterampilan, kemudian untuk merancang, menerapkan, dan mengelola solusi sesuai dengan subjek yang dipelajari. Kemudian di bulan keempat mulai menangkap isu-isu lingkungan ya, isu-isu lingkungan terhadap seperti ESG, lingkungan, climate change, kemudian perubahan iklim, maksudnya climate change, perubahan iklim yang signifikan saat ini, kemudian global recession, kemudian isu-isu sosial dan governance. Ini isu yang paling menarik dan terdepan yang sangat ditekankan oleh beberapa mayoritas industri saat ini. Jadi kalau teman-teman memiliki pola pikir sustainability ataupun bisa menangkap isu-isu terkini, ini akan sangat berguna sekali buat karir teman-teman nanti di masa depan. Dan ini salah satu kelebihan yang kami tawarkan. Nggak banyak perusahaan yang menguasai isu-isu ini. Dan ini yang kami kombinasikan antara talenta digital dengan isu-isu lingkungan. Kemudian nggak hanya itu aja, kami juga akan develop mengenai
kemampuan cyber security ya, untuk keamanan cyber, privasi dan juga kepatuhannya. Karena ini sangat mendasar sekali dan dibutuhkan di dunia industri. Kemudian mulai kita develop untuk mereka mengerjakan proyek-proyek akhir ya. Nah, ini adalah running objektifnya. Ada beberapa modul yang kita sampaikan. Namun yang sama antara semua modul, antara semua program studinya adalah cyber security, ESG, dan juga pelatihan-pelatihan soft skill ya. Jadi yang cyber security kami akan berikan sama, semua akan mendapatkan hal yang sama. Pelatihan ESG juga ini akan sama. Kemudian pelatihan soft skill-nya juga akan sama. Semua tersertifikat. Mendapatkan sertifikat cyber security dapat sertifikat, ESG dapat sertifikat, dan soft skills-nya juga dapat sertifikat. Nah, ini proporsi pembelajaran kami. Kami menggunakan tentunya online ya, kelasnya secara online, dan ini proporsi yang terbesar. Kemudian kami menggunakan LMS. LMS kami punya sendiri di Mojedi Pro. Ini bisa belajar secara self-paced learning ya, bisa belajar mandiri. Jadi diatur sesuai dengan kemampuan kecepatan teman-teman masing-masing. Kemudian kita adakan forum grup discussion. Kemudian ada project akhir dan juga assignment. Jadi totalnya adalah 20 SKS atau 900 jam. Nah, bukan hanya itu saja, kami juga melakukan tambah jam keterampilan dan wawasan. Seperti kita kasih mentoring session ya, untuk secara reguler dengan mentor-mentor ahli ya, sehingga bisa mempertanyakan permasalahan yang di dalam. Kemudian kita juga sediakan self-paced learning resource melalui platform kami sendiri di Mojedi Pro. Kemudian kami juga ada mengundang pembicara-pembicara tamu dari industri, langsung praktisi yang terlibat sehingga mereka bisa memberikan masukan ataupun insight mengenai kebutuhan industri masa depan. Kemudian juga kita membuat interaktif workshop dan juga webinar pendukung. Nah, program monitoring apa saja sih yang kita monitor ya? Pertama pastinya kehadiran, kemudian partisipasi aktif, kemudian evaluasi tugas dan proyek. Kemudian kita juga memberikan umpan balik feedback secara rutin kepada peserta, apakah peserta bisa mendapatkan masukan ataupun materi yang seberapa besar penguasaan materinya. Kemudian kita melakukan monthly monitoring, ya, kita menggunakan 360 degree review. Ini dari mentor, dari temannya juga akan bisa melakukan review. Kemudian ada proyek-proyek akhir ataupun quiz yang kita berikan. Nah, ini sertifikasi yang kami berikan, ya, ada tentunya dari Kampus Merdeka, ya ini kalau misalnya teman-teman lulus dengan memenuhi kriteria, tentunya akan mendapatkan sertifikat dari Kampus Merdeka, ya. Kemudian sertifikasi dari Mojedi Pro dari pelatihan-pelatihan yang kami buat. Ini tersertifikasi ya dari pelatihan-pelatihan soft skill terutama dan ESG serta cyber security. Nah, ini akan sangat bermanfaat sertifikat ini pada saat kita apply beasiswa ataupun mendapatkan melamar pekerjaan. Karena kadang-kadang kalau CV tanpa didukung dengan sertifikasi ini nggak valid biasanya. Apalagi sertifikat-sertifikat yang sifatnya soft skill ya. Leadership itu jarang sekali biasanya diberikan. Leadership, time management, kemudian negotiation skills, ESG. Apalagi kalau sertifikat ESG dan itu sangat sedikit sekali. Seandainya ada, biasanya korporat-korporat global dan itu cukup mahal harganya. Kemudian ada sertifikasi dari Linux ya. Linux ini adalah open source yang sangat dibutuhkan untuk talenta-talenta digital dan sangat bermanfaat untuk karir ya. Seandainya kita punya sertifikasi Linux, tentunya harga kita nih, harga jual mahasiswa kita setelah lulus, harganya ini akan mahal dan akan sangat dibutuhkan oleh industri. Ini bisa dibilang satu-satunya di Indonesia yang berpartner dengan Linux adalah kami sendiri ya. Jadi di Indonesia, jadi kami berpartner dengan Linux dan kami salah satu
partner Platinum Linux untuk mempromosikan Linux di Indonesia, penggunaan Linux. Jadi kalau ini untuk IT saja kah? Misalnya enggak, ini bukan untuk orang IT saja, tapi untuk semua orang. Seperti orang menguasai Microsoft Office ya, itu kan open source ya, dan semua orang bisa berhak menggunakan. Sama juga Linux, itu adalah open source dan semua orang bisa menggunakan. Kemudian kami melakukan screening ya dari awal, dari pendaftar-pendaftar yang masuk kita lakukan screening. Kemudian bila diperlukan kita akan melakukan interview, karena interview ini penting supaya kita lihat keseriusan mereka dalam mengikuti program kami. Yang kami terima adalah yang serius, yang betul-betul ya memilih kami sebagai mitra untuk belajar ya. Kadang-kadang kan pilihannya banyak, kadang-kadang asal nggak dilihat gitu ya. Pilihannya apa, memilih apa tuh kadang-kadang kita terima masukan ribuan misalnya peserta. Tapi kadang-kadang mahasiswa yang di-apply aja nggak tahu programnya apa, mitranya apa, mereka nggak tahu sama sekali. Nah, ini menjadi tantangan buat kami hanya menerima teman-teman mahasiswa yang punya keseriusan untuk belajar. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi hasil dari pembelajaran. Seandainya nggak serius, tentunya akan menyulitkan para mentor ataupun juga mahasiswanya sendiri. Jadi kita berharap memang ini dilakukan secara serius dan memang punya keinginan besar untuk bergabung di Mojadi App ya, dengan kelebihan-kelebihan yang tadi sudah kami tawarkan. Kemudian baru kita berikan surat penawar. Dan gak hanya itu saja, kami berikan psychology assessment, ini tes IQ, minat bakat, dan personality. Ini free dari kami untuk peserta-peserta studi independen kami. Kenapa? Ini penting karena dengan melakukan tes minat bakat, personality, dan tes IQ, teman-teman bisa tahu kemampuan dirinya, bagaimana kelebihannya, bagaimana kekurangannya, sehingga bisa diperbaiki ataupun ditingkatkan pada saat program studi independen ini. Dan ini free. Kalau misalnya teman-teman berbayar di luar, ini bisa mencapai ratusan ribu, di atas 500.000 sampai dengan jutaan rupiah dengan tes yang kami lakukan. Jadi beruntung kalau misalnya teman-teman bisa ikut di Mojadi App ya. Kemudian baru kita mulai proses onboardingnya. Silabus juga sudah kami siapkan ya. Ini ada timelinenya, tapi kita tidak menjelaskan secara detail karena ini akan disampaikan nanti pada saat onboarding. Kemudian profil instruktur kami. Jadi instruktur kami, mentor kami, ini punya pengalaman bekerja di perusahaan-perusahaan yang reputable ya, baik di perusahaan-perusahaan global, company ataupun lokal. Jadi ini kesempatan yang tepat ya buat teman-teman untuk mendaftar di Mojadi App. Untuk memilih Mojadi App, kenapa? Karena memang instrukturnya, mentornya juga punya pengalaman yang bagus ya. Pekerjaannya memang di bidang tersebut dan pengalamannya rata-rata lebih dari 10 tahun. Jadi bukan hanya ya kalau orang bilang sekarang maunya instan, cepat, 5 tahun, 3 tahun udah bisa ngajar. Enggak, tapi kami cukup selektif untuk memilih mentor. Rata-rata mereka punya pengalaman, harus punya pengalaman di industri. Dan Indonesia juga kami lihat, lulusannya juga kami lihat. Kemudian mereka bisa menjadi mentor. Mentor kami, kami punya mentor dengan kualifikasi S3. Kemudian juga mereka juga lulus dari global universities, global universitas di dunia ya, yang terdepan ya. Salah satu masuk dari misalnya World University Ranking 100 besar atau 50 besar. Kemudian mereka hampir semuanya 50% dari mentor ini punya pengalaman bekerja di global companies ya, ataupun di reputable company, sehingga mereka bisa men-sharing pengalaman-pengalaman mereka secara global, kemudian mentransfer knowledge-nya untuk teman-teman nih di sini. Jadi sangat tepat sekali nih buat teman-teman untuk membuka potensinya, belajar langsung dari mentor yang pengalaman, kemudian bisa bertanya, kemudian bisa sharing, kemudian bisa nanya insight, apakah mungkin ada lowongan di perusahaannya tempat bekerja. Nah, itu
akan jauh lebih bermanfaat ya. Bisa. Kemudian ini adalah tim dari cloud computing ya. Di sini salah satunya ada Mas Jiwando, Ziko Pratama, Dr. Ardimas, hampir semua punya kualifikasi PhD ya, dan lulusan dari perguruan tinggi ternama. Sama juga untuk data scientist dan analis, hampir dari punya pengalaman lebih dari 10 tahun rata-rata dan sudah sangat senior ya untuk bisa memberikan pengalamannya. Sama juga untuk artificial intelligence, kemudian dan iOS and Android developer ya. Oke, mungkin itu sedikit dari kami. Tadi sudah dijelaskan kami profil, tapi sedikit menambahkan bahwa kami berdiri di tahun 2020 dan saat ini kami telah bekerja sama dengan Kampus Merdeka sejak awal di tahun 2021 dan saat ini sudah batch ke-6 kami bekerja sama dan kami berpartner salah satu dengan Swiss School of Business Management di Swiss ya untuk program-program studi tertentu dan juga pertukaran pelajar. Jadi seandainya teman-teman mau kampus mau melakukan pertukaran pelajar, kami dengan senang hati bisa mengakomodasi untuk pertukaran pelajar di Swiss School of Business Management. Kemudian kami juga mitra dari Prakerja, bekerja sama dengan Cari Ilmu dan juga kami mengajar ke kampus-kampus, trainer-trainer kami juga mengajar kampus-kampus melalui praktisi mengajar. Karena kami lebih dari 100 profesional, 50 profesional tergabung di institusi kami dan mereka memberikan pengalaman mereka, keilmuan mereka di kampus-kampus di seluruh Indonesia. Di sebagian besar di Indonesia, enggak. Mungkin masih di sekitar Jawa lah, Jabodetabek. Oke, nah, nanti mungkin saya izin untuk memberikan survei yang akan dibantu sama Mas Canif karena di sini kami salah satu yang kelebihan kami sangat peduli dengan social responsibility. Kami buat namanya Student Guidebook Report 2024 di mana kami mendevelop student guidebook ini untuk membantu pelajar-pelajar seluruh Indonesia untuk supaya mereka tahu nih apa sih yang mereka cita-citakan itu tepat atau enggak. Bagaimana prospek industri kerjanya, bagaimana kampusnya, jurusannya, apakah inline dengan prospek masa depan, apakah dengan biayanya, biaya hidupnya, biaya kuliahnya, apakah bisa dijangkau atau enggak. Ini kami buat riset sangat mendalam, ya, dan ini akan dibagi-bagikan dengan ke seluruh pelajar di Indonesia. Nah, tapi kami juga butuh namanya masukan ataupun dalam bentuk survei yang diberikan kepada mahasiswa untuk uh, untuk mengisi survei kami sehingga kami bisa melakukan analisa. Saat ini hampir 1.000 responden dan kami terus mencari responden sampai dengan akhir tahun ini. Dan silakan teman-teman yang ingin mau berpartisipasi dalam survei ini, khususnya untuk mahasiswa saja ya, bisa berpartisipasi dalam survei ini dan kami akan berikan yang beruntung akan mendapatkan voucher GoPay senilai 50.000. Sekian, terima kasih. Nanti untuk lebih lanjut, lebih detail kami bisa jelaskan dalam sesi tanya jawab. Terima kasih Bapak atas penjelasan. Jelas sekali ya informasi itu jadi mau janji. Kasih nanti studi ini adalah kolaborasi antara teknik digital dan institut lingkungan. Lalu kelebihannya juga satu-satunya mitra itu kerjasama dengan itu ya Pak ya. Dan nanti di akhir juga ada sertifikasi dan juga disediakan bergabung ada asesmen psikologi bahkan gratis dan ada wawancara lektor untuk menilai kesulitan dari mahasiswa muda itu. Tentunya juga diantaranya pengalaman di bidang pekerjaan tersebut ada di perusahaan lokal ataupun perusahaan ternama lainnya dan berpengalaman lebih dari
10 tahun gitu. Baik, kalau Pak Denny sudah, berarti izin saya lanjutkan ke PT Mari Belajar dulu Pak Dami. Nanti setelah itu baru kita buka sesi tanya jawab setelah dua mitra menyampaikan materi. Gitu ya Pak Denny ya. Nah, untuk Ibu Ning tadi sudah saya bacakan eh, CV-nya gitu ya. Nah, maka sekarang kita berkenalan sedikit dengan company profile dari PT Mari Belajar Indonesia Cerdas. Eh, Secara singkatnya sendiri, untuk PT Mari Belajar ini di tahun 2013 ya. Lalu tagline-nya adalah empowering everyone to learn, atau dalam bahasa Indonesianya adalah berdayakan semuanya untuk belajar. Nah, untuk visi dan misinya adalah menjadi Indonesia menjadi perusahaan yang customer centric. Jadi perusahaan yang customer centric di mana orang-orang dapat mempelajari dan menggali gitu ya sesuatu hal yang terbaik melalui pembelajaran yang kontinu dan berkelanjutan. Nah, untuk isinya power tadi seperti yang tagline di depan tadi, struktur organisasinya. Di sini di bawah holding company ada direktur, managing director, operating director. Di bawahnya lagi ada content creator group, event trainer group, partnership development, dan in-house development group. Untuk klien dari PT Mali Belajar Indonesia ini sendiri, diantaranya ada ITS, lalu Institut Teknologi 10 November ya. Lalu di sini ada Microsoft, Binus University, ada Universitas Amikom Yogyakarta, ada Elyosa. Nah, terus yang diunggulkan gitu ya, mengapa memilih kami? Lebih dari 10 tahun sebagai Microsoft partner, berfokus pada transformasi digital, terdaftar sebagai global training, lalu memiliki lebih dari 89 produk inovasi. Dibantu mute dulu. Untuk selanjutnya ada alamat hubungi kami, ada email, dan juga IG, LinkedIn, YouTube. Jadi teman-teman nanti bisa subscribe ya untuk alamat itu. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan tentang profil dari PT Mari Belajar Indonesia Cerdas. Untuk penjelasannya, maka kita dengarkan langsung penjelasan sosialisasi dari Ibu ya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu Retno Triandayani atas waktu yang diberikan. Kami sangat apresiasi sekali di tengah perjalanan menuju Jogja, namun masih menyempatkan untuk bisa membersamai kami untuk menyosialisasikan program studi independen bersertifikat, tentunya dengan harapan teman-teman dari UMK ini dapat terus bertumbuh dan memanfaatkan peluang yang telah disediakan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Ristek dan Kebudayaan Ristek dan Teknologi, sehingga pada dasarnya teman-teman bisa melihat istilahnya universitasnya teman-teman tuh sangat suportif sekali ada teman-teman. Hal ini kita bisa lihat dari istilahnya perjuangannya Ibu Retno begitu ya, di tengah perjalanan tapi masih menyempatkan untuk membersamai teman-teman, sehingga istilahnya harapan kami begitu ya, dengan istilahnya semangatnya, ada semangat dari Ibu Retno, itu juga menular kepada teman-teman untuk nanti bisa join program ataupun juga bisa bersama Mojadi Apps. Pilihan ada di tangan teman-teman, namun pada dasarnya izinkan kami untuk mempresentasikan program-program yang kami tawarkan. Izin share screen terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Oke.
Ya, saya cuma juga mohon maaf, selamat pagi kepada seluruh tim dari OMK. Kemudian selamat pagi juga kepada Bapak Dami dari Mojadi App dan juga selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini untuk berkenan menyimak program yang akan kami tawarkan. Ya, tadi saya juga sudah diperkenalkan oleh Ibu Retno, begitu siapa saya dan saat ini saya sedang apa begitu. Dan saat ini pada dasarnya saya selain bekerja juga memang tengah masih menempuh pendidikan, sehingga mungkin kita sama-sama belajar teman-teman pada dasarnya pada level ini, sehingga mari terus belajar, mari belajar bersama, mari belajar begitu ya. Oke, nah pada pagi hari ini kami dari PT Mari Belajar Indonesia Cerdas, tadi profilingnya juga telah dijelaskan atau dipaparkan secara singkat dibantu oleh Ibu Retno, dan nanti mungkin saya juga akan menyinggung sedikit terkait profil kami berdasarkan agenda dari sosialisasi program MSIB yang kami telah susun. Ini adalah beberapa macam agenda yang akan kami sampaikan dalam kerangka waktu kurang lebih 45 menit ke depan. Nanti akan ada pengenalan siapa Mari Belajar, apa itu program MSIB, dan juga persyaratan umum dan juga perangkat, ketentuan program, kerangka program MSIB, posisi yang kami tawarkan, fasilitas program, kewajiban peserta program, dan nanti kita akan lanjutkan pada sesi Q&A. Nah, kalau mengenal Mari Belajar nanti tadi sudah istilahnya dikenalkan begitu ya oleh Ibu Retno bahwa memang kami merupakan pada dasarnya sebuah edtech begitu yang berfokus pada peningkatan kompetensi individu dan organisasi melalui pendidikan belaka, namun juga istilahnya harapannya ada berkelanjutan, ada terus partnership yang kita bisa lakukan begitu. Dan mohon izin pada dasarnya tadi kalau misalkan tadi dilihat ada beberapa customer kami pada dasarnya salah satunya adalah dari Universitas Muria Kudus begitu ya. Beberapa waktu lalu kami juga sempat memberikan training pelatihan bagi tim UPTT Puskom dan juga istilahnya penyediaan untuk license Microsoft Certification yang itu pada dasarnya kalau kita tilik ke belakang dari experience yang telah kita gitu ya. Itu pada dasarnya program yang kami tawarkan ini akan sangat inline juga dengan program-program yang ditawarkan oleh UMK sendiri karena sependek yang kami tahu dari UMK sendiri adalah memfasilitasi mahasiswa-mahasiswinya untuk bisa mengikuti sertifikasi Microsoft. Kalau saat ini yang kami tahu adalah masih fokus pada Microsoft Office Specialist, namun memang nanti istilahnya untuk lebih memperkaya sertifikasinya teman-teman, nanti akan ada beragam sertifikasi yang akan kami tawarkan yang nanti teman-teman bisa pilih untuk menambah lagi portfolio sertifikasinya teman-teman. Mohon maaf tadi untuk company profile kami masih belum kami update begitu ya. Namun memang salah satunya adalah dari Universitas Muria Kudus. Kemudian kami memiliki trainer yang bersertifikasi internasional, secara khusus sertifikasi internasional Microsoft yang biasa disebut dengan Microsoft Certified Professional, dan kami juga merupakan Microsoft in Educational Global Training Partner, Microsoft Authorized Education Partner, dan juga Microsoft Partner. Dari keseluruhan partner yang kami telah dapatkan, kami juga telah pernah menjadi 10 Microsoft in Educational Global Training Partner, 10 besar sebagai mitra terbaik di Asia Pasifik dalam Microsoft in Educational Global Training Partner. Dari beberapa pengalaman kami tersebut, pada dasarnya kami ingin menunjukkan bahwa memang kami berkomitmen untuk bisa memiliki standar internasional, sehingga nanti pada akhirnya teman-teman bisa bersaing itu tidak hanya pada kancah nasional, namun juga internasional. Nah, kemudian kita lanjutkan apa itu program MSIB. Pasti pada dasarnya teman-teman juga sudah mengetahui ya apa itu program MSIB. Dan pasti juga sudah istilahnya mendengar dan juga pernah disosialisasikan oleh panitia MSIB dari kampusnya teman-teman begitu ya. Oke, tapi sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, apakah layar saya sudah tampil penuh ataukah kecil? Ya berarti karena saya sudah konfirmasi dari tim saya tampilnya kecil gitu, jadi pengen masuk dulu. Oke, terima kasih Ibu atas konfirmasinya.
Oke. Itu terkait MSIB. Nah, MSIB pada dasarnya merupakan program persiapan karir teman-teman yang itu disiapkan secara komprehensif dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa-mahasiswi di seluruh Indonesia, dalam hal ini adalah Universitas Muria Kudus, untuk belajar di luar program studi dengan jaminan konversi SKS yang diakui perguruan tinggi hingga 20 SKS. Dan pada dasarnya ketika teman-teman itu join pada program ini, maka teman-teman secara tidak langsung atau secara langsung begitu ya, tanpa teman-teman sadari begitu ya, teman-teman telah mampu mendukung kampusnya teman-teman untuk mencapai indeks kinerja utama perguruan tinggi, karena salah satu poinnya adalah mahasiswa yang diizinkan untuk mengikuti aktivitas belajar di luar kampus. Ini ada salah satu poin kedua dalam IKU yang perlu dicapai oleh perguruan tinggi teman-teman, sehingga agar sama-sama berkembang dari sisi pribadinya teman-teman dan juga dari kampusnya teman-teman, mangga ayo manfaatin peluang yang diberikan oleh pemerintah saat ini untuk bisa nanti mempersiapkan masa depan yang lebih baik untuk sebagai digital talent di masa depan. Nah, secara khusus pada pagi hari ini, kami ingin menjelaskan terkait program studi independen, karena pada dasarnya kami hanya menawarkan program studi independen bersertifikat, di mana ini merupakan program pembelajaran non-gelar yang diselenggarakan oleh organisasi mitra. Dalam hal ini bisa jadi oleh Mari Belajar, ataupun bisa menjadi Mojadi Apps, ataupun yang lainnya yang teman-teman bisa ikuti. Sependek yang kami tahu, teman-teman dalam rangkaian program MSIB diperkenankan untuk memilih hingga 22 mitra. Namun meskipun pada akhirnya teman-teman hanya diperkenan memilih salah satu, lebih tepatnya diperkenankan melamar hingga 22 mitra, namun hanya bisa menerima satu mitra begitu ya, dan mungkin nanti Mari Belajar bisa menjadi salah satu opsi teman-teman untuk dipertimbangkan, dilamar dan diterima dari posisi yang kami tawarkan. Nah, dari program studi independen bersertifikat ini teman-teman nantinya dapat mengkonversi hingga 20 SKS. Nanti untuk mendukung rangkaian konversi, pada dasarnya dari Mari Belajar telah menyediakan RPKPS untuk memudahkan dalam melakukan proses konversi SKS. Pelaksanaan program sendiri dilaksanakan dari tanggal 16 Februari hingga 30 Juni 2024. Hari pelaksanaan untuk program studi independen bersertifikat di Mari Belajar itu dari hari Senin hingga Jumat, mulai dari di rentang waktu 07.30 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Kenapa rentang waktu? Karena pada dasarnya itu sistematikanya hampir sama persis dengan di perkuliahan teman-teman. Let's say misalkan di jam 8 nanti teman-teman ada jadwal, kemudian nanti setelah itu selesai di jam 10, kemudian rehat, kemudian di siangnya nanti mungkin ada jadwal lagi. Nah, bisa jadi juga di hari itu hanya ada satu jadwal, jadi istilahnya nanti disesuaikan dengan jadwal yang telah ada. Namun, pada dasarnya dalam waktu 1 minggu, teman-teman akan kami fasilitasi untuk live session mentoring, itu 3 sampai dengan 4 kali pertemuan dalam setiap minggunya. Untuk sebelum UTS itu sekitar 4 pertemuan, untuk setelah UTS itu 3 kali pertemuan. Kenapa seperti itu? Nanti kita lihat pendetalannya di belakang. Nah, batas waktu pendaftaran untuk program MSIB, misalnya pembuatan akunnya teman-teman itu hanya sampai dengan tanggal 15 Desember 2023. Dan kemarin sore saya baru saja menghadiri rapat dengan panitia MSIB, itu untuk apply proses lamaran, melamarnya itu diperpanjang sampai dengan tanggal 22 Desember 2023. Jadi untuk bisa lebih mengamankan, kami sarankan teman-teman bisa mendaftarkan diri terlebih dahulu, membuat akunnya terlebih dahulu, sehingga nanti setelah tanggal 15 tinggal melamar saja begitu. Tadi sore, besok dong harusnya. Baru tadi sore dikonfirmasi lagi untuk diperpanjang. Oke, maaf ya dibantu di. Harusnya kayak gitu, bukannya udah ditutup tapi dibuka perpanjang itu mah. Oke, ya izin melanjutkan. Nah, untuk persyarat terkait tadi batas waktu mungkin jadi dapat menjadi perhatian bersama teman-teman. Jadi dari hari ini hingga esok hari mungkin bisa luangkan waktu sebentar saja untuk buat akunnya terlebih dahulu.
gitu ya, nanti Oke. boleh weekend dulu gitu ya. Tapi nanti maksimal tanggal 22 Desember nanti teman-teman harus sudah apply begitu ya. Karena memang waktunya diperpanjang, namun memang dengan catatan teman-teman itu hanya harus punya akun terlebih dahulu hingga tanggal 15. Tapi kalau misalkan setelah tanggal 15, maka teman-teman tidak dimungkinkan untuk mendaftar atau melamar posisi yang ditawarkan oleh para mitra. Ini adalah persyaratan umum yang teman-teman perlu ketahui bersama dan pasti saya yakin teman-teman juga sudah mengetahuinya ya, di mana salah satunya adalah mahasiswa dari seluruh Indonesia yang di bawah naungan Kemdikbudristek dan Universitas Muria Kudus merupakan salah satunya sehingga akan istilahnya bisa menceklis poin pertama ini. Kemudian ada mahasiswa aktif itu dari D2 hingga D4 ataupun S1, di mana kalau di 4 itu ataupun S1 minimal ada di semester 5, teman-teman juga perlu mempersiapkan kurikulum vitae, transkrip nilai, surat rekomendasi universitas, SPTJM, foto atau scan KTP, sertifikat pengalaman organisasi, namun ini bersifat opsional. Jadi bagi teman-teman yang misalkan di kampus itu biasanya nggak aktif organisasi, itu tetap terbuka lebar bagi teman-teman. Tidak hanya yang aktif organisasi saja, namun juga itu dimungkinkan untuk join program ini. Nah, SPTJM ini pada dasarnya adalah sebuah sarana untuk bentuk komitmennya teman-teman begitu ya. Jadi teman-teman itu diharapkan ketika menandatangani sesuatu tidak hanya just sign atau istilahnya hanya tanda tangan saja, namun juga memperhatikan keseluruhan konten atau isi yang ada di dalamnya dan benar-benar bisa komit atas apa yang telah ditandatangani. Nah, kemudian karena istilahnya program studi independen bersertifikat ini adalah full online, maka teman-teman itu disarankan atau diwajibkan begitu lebih tepatnya untuk memiliki perangkat komputer. Kalau di Mari Belajar itu teman-teman minimal itu memiliki laptop dengan sistem operasi Windows 10 atau yang lebih baru, atau juga misalkan teman-teman memiliki perangkat laptop dengan sistem operasi Mac, maka versi terendahnya adalah Mac OS Sierra 10.12 atau yang lebih baru maka akan lebih baik. Kemudian perangkat komputer dengan prosesor 1,6 dan komputer tersebut memiliki RAM 2 GB dan juga memiliki minimal 5 Mbps untuk koneksi internetnya. Kenapa ini kami sampaikan? Karena pada dasarnya nanti dalam rangkaian program studi independen bersertifikat, teman-teman akan difasilitasi dengan sertifikasi internasional Microsoft, yang mana ketentuan minimal untuk dapat mengikuti sertifikasi tersebut harus menggunakan perangkat seperti yang tampil di layar yang telah saya tadi sebutkan. Nah, ini adalah kerangka program studi independen bersertifikat yang kami tawarkan. Nah, pertama adalah sosialisasi program, dan ini yang telah kita lakukan bersama pada atau sedang tepatnya kita lakukan pada pagi hari ini. Kemudian nanti ketika setelah selesai sosialisasi program, begitu ya, nanti teman-teman setelah semua proses pendaftaran, proses applying position selesai, nanti teman-teman akan memasuki dalam tahap rekrutmen, di mana nanti dalam proses rekrutmen teman-teman nanti akan mengikuti pretest menguji hard skill atau technical skill dan juga soft skill-nya teman-teman. Jadi nanti dari Mari Belajar akan menyediakan pretest berbasis CBT computer based test nanti menggunakan sistem yang telah kami siapkan begitu ya, di mana dalam CBT tersebut atau dalam rangkaian soal tersebut nanti akan ditanyakan terkait technical pengetahuan teman-teman terkait jalur pembelajaran atau posisi yang dilamar, dan juga visi dan ke depan itu nanti akan mau jadi apa, atau misalkan dihadapkan pada suatu tes tertentu nanti kira-kira teman-teman sikapnya seperti apa. Jadi baik itu technical skill ataupun soft skill-nya teman-teman nanti akan kami coba uji terlebih dahulu begitu ya, sejauh mana untuk nanti kami dapat pertimbangkan kami terima dalam rangkaian program studi independen bersertifikat ini. Kemudian nanti ketika setelah proses rekrutmen selesai, maka teman-teman akan memasuki masa boarding, yaitu pengenalan program, baik itu onboarding nasional ataupun internal. Nah, kalau internal itu biasanya teman-teman itu waktunya harinya itu bersamaan dengan onboarding nasional, yakni tanggal 16 Februari, dan itu nanti biasanya membedakan hanya pada titik
waktu jamnya. Nah, nanti di situ teman-teman akan dijelaskan terkait sistematika kelasnya seperti apa, toolsnya apa saja yang akan digunakan, kemudian panduan buku akademiknya nanti akan dibagikan, kemudian juga ada kalender akademiknya yang teman-teman nanti bisa lihat bersama. Kemudian nanti teman-teman ketika setelah memasuki masa onboarding, teman-teman akan memasuki pelaksanaan kuliah tahap 1. Kenapa ada tahap 1? Pada dasarnya nanti juga ada kuliah tahap 2, karena sistematika dari studi independen bersertifikat yang ditawarkan oleh Mari Belajar, pelaksanaannya hampir mirip dengan pelaksanaan perkuliahan di kampus. Gimana kalau kita perhatikan bersama, itu ada pelaksanaan kuliah tahap 1, kemudian nanti dilanjutkan dengan ujian semester, kalau di perguruan tinggi juga sama, nah di Mari Belajar juga sama, namun yang membedakan di Mari Belajar nanti setelah ujian mid semester ataupun setelah UAS, teman-teman nanti akan dihadapkan pada ujian sertifikasi tahap 1 ataupun tahap 2 untuk bisa mendapatkan gelar Microsoft Certified Professional. Nah, di situ nanti pada dasarnya agar kesempatan peluangnya teman-teman lulus, maka kami akan sediakan juga namanya Exam Readiness Workshop untuk mempersiapkan teman-teman itu menghadapi ujian sertifikasi internasional. Nah, itu nanti dari pada dasarnya dari historical kami, begitu setidaknya 71% mahasiswa kami lulus sertifikasi internasional. Nah, kemudian setelah sertifikasi tahap 1, nanti akan dilanjutkan dengan pelaksanaan capstone project dan juga pelaksanaan kuliah tahap 2. Jadi bisa dibilang 2 bulan terakhir sebelum program. Setelah program atau 2 bulan terakhir begitu ya, itu nanti akan ada pelaksanaan capstone project dan juga pelaksanaan kuliah tahap 2, kemudian dilanjutkan lagi dengan UAS, kemudian sertifikasi lagi gitu ya, karena memang kami memberikan kesempatan sertifikasi internasional kepada teman-teman itu 2 kali kesempatan. Sertifikasi internasionalnya adalah sertifikasi internasional Microsoft, karena memang teman-teman yang nanti akan pelajari adalah terkait technical skill-nya, terkait teknologi Microsoft dan juga soft skill tentunya. Sehingga nanti teman-teman nanti akan memiliki spesialis tertentu yakni dalam bidang teknologi Microsoft. Nah, kemudian ketika tahap ujian sertifikasi telah teman-teman lakukan, teman-teman akan menghadapi Capstone Project Virtual Exhibition ataupun pameran Capstone Project yang nanti akan diuji bersama oleh seluruh mitra dan mitra industri. Kemudian nanti akan dipilih 5 sampai dengan 10 kelompok terbaik untuk bisa masuk ke dalam final capstone project, karena nanti dari final capstone project akan dipilih 3 pemenang terbaik atau 3 terbaik kelompok capstone project. Dan nanti dari 3 kelompok terbaik tersebut akan mendapatkan dana total beasiswa sebesar 30 juta rupiah. Masing-masing kelompok kalau dipecah maka satu kelompok adalah 10 juta rupiah. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan penilaian keseluruhan kursus yang teman-teman pelajari, kemudian dilanjutkan dengan kelulusan program atau seremonial program, seremonial kelulusan. Nah, itu nanti pelaksananya akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2024. Nah, kalau kita perhatikan di situ ada warna orange yang berbeda karena itu aslinya adalah setelah masa program, teman-teman akan ada namanya fase employability program. Ketika teman-teman telah let's say lulus SI dan juga telah lulus perguruan tinggi, maka tidak menutup kemungkinan begitu ya untuk teman-teman nanti kami persiapkan karirnya dan dihubungkan dengan beberapa mitra industri kami, dan itu juga bisa juga bekerja bersama kami begitu ya. Mitra-mitra kami itu telah bekerja sama dengan Microsoft dalam komunitas Microsoft Satu Talenta, dan itu mereka berkenan untuk bisa merekrut teman-teman. Mitra-mitra Microsoft Satu Talenta itu ada banyak begitu, salah satunya ada PT Telkom Sigma, kemudian ada PT XL Indonesia dan yang lainnya. Nah, ini adalah posisi yang kami tawarkan, yakni ada 3 posisi atau 3 jalur pembelajaran yang kami tawarkan, yakni Data Analyst and AI, Microsoft Web and Mobile Developer, dan juga Microsoft Data Engineer. Nah, masing-masing jalur pembelajaran atau posisi yang kami tawarkan itu akan mempelajari setidaknya 7 kursus, dan itu dibagi menjadi 2 kategori, yakni technical skill dan juga soft skill. Kemudian nanti juga ada kombinasi antara technical skill dan juga soft skill. Masing-masing kursus itu nanti sudah diinfokan terkait bobot SKS-nya, sehingga memang memudahkan teman-teman itu untuk bisa melakukan proses konversi. Dan keseluruhannya akan bertotal 20 SKS. Teman-teman bisa lihat begitu ya, kalau misalkan let's say untuk data analysis and AI ini nanti teman-teman akan mempelajari contohnya ada AI engineer. Nah, di dalam AI engineer ini nanti teman-teman akan dipersiapkan untuk bisa mendapatkan sertifikasi Microsoft AI, Microsoft Azure AI Fundamentals. Kemudian
mempelajari tentang visualisasi data Power BI dan juga data fundamental. Nah, ini nanti data fundamental ini juga akan mempersiapkan teman-teman untuk bisa mengikuti sertifikasi Microsoft Azure Data Fundamental, sertifikasinya itu. Kemudian juga ada data analis dengan Python. Kemudian ada kreativitas dan berpikir kritis. Jadi di sini nanti teman-teman akan diajarkan how to think untuk menyelesaikan permasalahan dengan kerangka design thinking itu seperti apa, dan di mana itu sudah banyak diterapkan di berbagai macam industri itu, baik itu FCMG ataupun startup, itu banyak sudah menerapkan terkait design thinking ini. Kemudian nanti juga teman-teman akan mempelajari terkait manajemen proyek dan juga teknologi informasi. Nah, itu nanti jadi teman-teman akan belajar terkait bagaimana menangani proyek itu seperti apa berbasiskan teknologi informasi, dan juga capstone project untuk mengimplementasikan antara technical skill dan juga soft skill-nya teman-teman. Nah, masing-masing jalur pembelajaran tersebut pada dasarnya yang membedakan adalah pada technical skill. Kalau untuk yang soft skill-nya itu semuanya sama. Nah, yang menjadi pembeda antara masing-masing jalur pembelajaran adalah pada technical skill. Teman-teman bisa lihat bersama, meskipun bobotnya sama, tapi kursus yang berbeda. Mungkin ada sebagian yang beririsan, tapi yang menjadi identiknya teman-teman adalah pada technical skill, atau istilahnya spesialisnya teman-teman bisa dibilang seperti itu. Nah, masing-masing dari kursus begitu ya, itu akan memiliki CPL atau capaian profil lulusan, yang mana itu nanti juga akan memudahkan let's say teman-teman buat akun LinkedIn yang istilahnya sebagai akun sosial media profesional. Nah, nanti teman-teman bisa menyematkan terkait istilahnya CPL ini terhadap aktivitas studi independen yang teman-teman ikuti dalam rangkaian program studi independen ini. CPL-nya apa aja begitu ya. Ada 7 CPL dari masing-masing capaian profil lulusan pada setiap posisi begitu ya. Sebagai contoh, misalkan untuk Microsoft Web dan Mobile Developer, teman-teman dalam pemrograman dasar nanti CPL-nya adalah teman-teman akan memahami dasar pengembangan web dan pembuatan user interface dan API. Kemudian untuk pengembangan aplikasi web, nanti teman-teman akan keluarannya atau CPL-nya adalah memahami konsep pengembangan web dan penyebaran aplikasi yang dikembangkan dengan cloud computing. Kemudian juga untuk pengembangan aplikasi dengan Power Platform, teman-teman nanti akan dapat mengetahui bagaimana membangun solusi bisnis dengan Microsoft Power Platform berupa platform web dan juga mobile. Kemudian juga ada Azure Fundamental, di mana nanti CPL-nya akan berupa teman-teman mengetahui konsep cloud computing untuk melakukan deploy aplikasi dan juga pemantauan itu seperti apa. Dan juga kreativitas dan berpikir kritis, nantinya teman-teman akan memahami cara berpikir secara terstruktur dalam menjalankan proses bisnis itu seperti apa. Kemudian di keenam itu ada manajemen proyek dan teknologi informasi. Nanti teman-teman CPL-nya akan mengetahui dasar-dasar proyek teknologi informasi, mengimplementasikan tata kelola pelaksanaan proyek, dan juga mengamankan manajemen proyek. Kemudian yang terakhir ada capstone project, di mana pada CPL ini teman-teman akan mampu merancang dan juga menerapkan solusi bisnis berdasarkan permasalahan yang dipilih. Nah, pada capstone project-nya nanti teman-teman itu pada dasarnya akan dihadirkan pada case-case nyata gitu ya. Kemudian nanti teman-teman merumuskan kira-kira berdasarkan case-case tersebut solusinya seperti apa berdasarkan kursus atau kompetensi-kompetensi yang telah dipelajari. Ini adalah CPL dari Microsoft Web Developer. Nah, untuk Microsoft Data Engineer, kita bisa yang membedakan ada di poin 1 sampai dengan 4 begitu ya. Namun mungkin saya skip aja ya. Jadi mungkin nanti pada dasarnya kita bisa teman-teman belajar bersama begitu, nanti teman-teman juga bisa melihat semuanya ini begitu ya di dalam website Kampus Merdeka. Nanti telah kami tambahkan juga untuk CPL ini begitu. Nah, kemudian untuk rangkaian fasilitas program studi independen bersertifikat di Mari Belajar, kami menawarkan beragam fasilitas yang teman-teman dapat pertimbangkan untuk say yes to Mari Belajar. Pertama adalah subsidi kuota, total Rp400.000 untuk keikutsertaan program selama kurang lebih 4,5 bulan. Jadi selama 4,5 bulan, teman-teman nanti akan dapat fasilitas subsidi kuota untuk Rp400.000 dengan asumsi dalam artian adalah kuota ini benar-benar bisa mendukung proses pembelajaran teman-teman, karena istilahnya kami mempertimbangkan begitu ya, karena proses pembelajaran itu dilakukan secara online sehingga teman-teman membutuhkan fasilitas kuota begitu.
Karena memang pada dasarnya saat ini untuk program studi independen tidak dikenakan tidak diberikan bantuan biaya hidup oleh kementerian, dan ini merupakan murni inisiatif dari Mari Belajar. Kemudian nanti ada mentor bersertifikasi internasional Microsoft, kemudian dapat dikonversi SKS, reward capstone project dengan total beasiswa 30 juta rupiah, sertifikat keikutsertaan program, kesempatan mengikuti sertifikasi internasional Microsoft yang senilai juta, juga untuk memudahkan teman-teman memberikan bayangan nanti teman-teman selama 1 semester itu ngapain aja. Teman-teman nanti akan belajar terkait akan diberikan kalender akademik seperti layaknya di universitas yang mempublikasikan kalender akademiknya selama tanggal sekian sampai tanggal sekian ngapain aja. Nah, itu di Mari Belajar nanti juga akan disampaikan. Kemudian juga ada rencana program dan kegiatan pembelajaran semester atau RPKPS untuk memudahkan dalam proses konversi yang teman-teman akan lakukan. Lisensi akun Microsoft 365 yang mana di dalamnya ada kapasitas hingga 1 TB untuk penyimpanan cloud computingnya, di mana akun Microsoft 365 ini akan digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran sebagai digital hub-nya juga untuk akses semua fasilitas yang diberikan. Kemudian ada akses ke MOOC gratis, yaitu Mari Belajaran dan juga Microsoft Learn. Dalam setiap kursusnya di Mari Belajaran dan juga Microsoft Learn tersedia sertifikat yang nanti teman-teman bisa klaim atau badges yang bisa diklaim untuk nanti dipublikasikan di dalam LinkedIn sehingga nanti dapat memperkaya istilahnya kredibilitasnya teman-teman. Teman-teman itu sudah belajar apa aja, portfolionya bisa apa aja. Sehingga pada dasarnya nanti teman-teman bisa dipertimbangkan oleh HR untuk oke, saya rekrut mahasiswa ini atau orang ini begitu. Kemudian juga ada Azure Lab Course bagi kursus terkait, dalam artian adalah ketika memang technical skill-nya atau kompetensi teknikal dan itu membutuhkan Azure Lab, maka kami akan sediakan untuk masing-masing peserta. Jadi nanti bisa ekspor terkait cloud computing yang dipelajari itu seperti apa. Kemudian nanti juga ada surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI jika memang teman-teman nanti membutuhkan. Jadi istilahnya selain sertifikat keikutsertaan program, ketika memang teman-teman membutuhkan SKPI, maka dari Mari Belajar akan memang mensupport untuk hal itu. Nah, kalau tadi udah disampaikan terkait haknya teman-teman atau fasilitasnya teman-teman selama mengikuti program MSIB di Mari Belajar, kewajiban selanjutnya adalah terkait kewajiban program. Nah, ketika teman-teman mengikuti program SI di Mari Belajar, maka teman-teman memiliki kewajiban untuk menjalani program itu secara penuh waktu, secara full time begitu ya, sehingga teman-teman itu tidak overwhelmed dalam mengikuti program studi independen bersertifikat ini karena memang memiliki bobot SKS 20 SKS dan itu sudah sangat padat sekali ketika memang teman-teman mengikuti aktivitas di kampus itu biasanya nanti akan lebih menyusahkan teman-teman. Kemudian berkomitmen untuk melaksanakan dan menyelesaikan program MSIP hingga selesai. Kemudian mengisi logbook mingguan, karena kemarin berdasarkan update terbaru, baru kemarin banget itu disampaikan, kemarin sore, disampaikan bahwa nanti di masa depan atau di angkatan ke-6 nanti, teman-teman nanti hanya perlu mengisikan logbook mingguan dan juga bulanan. Kemudian hadir minimal 80% dari total kehadiran, mengerjakan tugas yang telah didelegasikan oleh mentor sesuai dengan batas waktu yang telah dialokasikan, kemudian berpartisipasi aktif pada program yang dipilih, dan diwajibkan untuk menyalakan kamera sehingga nanti kita bisa berinteraksi bersama, jadi tidak ada istilahnya aktivitas multitasking dalam artian lagi belajar tapi sambil yang lainnya begitu. Kemudian juga diwajibkan untuk mengikuti jadwal perkuliahan itu sesuai dengan jadwal yang telah dibagikan, mengikuti UTS, UAS, dan jadwal sertifikasi sesuai yang telah diinfokan oleh Mari Belajar. Dan bagi teman-teman yang istilahnya pengen daftar di Mari Belajar, mungkin bisa langsung istilahnya kunjungi web atau tautan go.maribelajar.org/msib. Di sana nanti teman-teman bisa istilahnya langsung mendaftar dan pilih Mari Belajar sebagai partner dari program studi independen bersertifikat di angkatan ke-6 tahun 2024 nanti. Nah, bagi teman-teman yang sekiranya pengen istilahnya tanya-tanya lebih dalam begitu ya, nanti teman-teman bisa gabung di grup WhatsApp calon kandidat yang telah kami siapkan. Teman-teman bisa scan ataupun nanti saya bagikan juga di kolom chat begitu ya terkait tautan-tautan penting yang nanti teman-teman bisa memudahkan untuk aksesnya.
Oke, nah kemudian selain itu, sebelum masa program itu dilaksanakan, pada dasarnya kami juga ada program bagi calon kandidat. Nah, dalam halnya kan teman-teman masih belum menjadi alumni MSIB ya di Mari Belajar, sehingga calon kandidat. Nah, bagi calon kandidat di sini, yang teman-teman istilahnya bisa mengajak kawan-kawannya untuk ikut join dalam program studi independen bersertifikat di Mari Belajar minimal 10 orang, maka nanti akan berkesempatan untuk mendapatkan e-money sebesar 250 ribu rupiah begitu ya. Nanti untuk posternya nanti akan saya bagikan juga di kolom chat apabila memang nanti teman-teman tertarik untuk hal ini. Nah, apabila teman-teman ingin tetap terhubung dengan Mari Belajar dan mendapatkan berbagai macam informasi dan juga terkait tutorial-tutorial penting begitu untuk peningkatan literasi digital, teman-teman bisa follow kami di LinkedIn di company kami di Mari Belajar dan juga follow Instagram kami di Mari Belajar _ID. Bisa juga di Facebook di Mari Belajar ID dan juga di YouTube kami di subscribe. Kami rutin juga membagikan terkait konten-konten terkait digital, utamanya terkait teknologi Microsoft untuk mendukung produktivitas teman-teman ataupun inovasi yang lainnya begitu. Ya, begitu paparan dari program MSIB atau Studi Independen Bersertifikat dari Mari Belajar. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Retno. Silakan Ibu Retno. Baik, terima kasih Mbak Nini. Ya. Dan ternyata Mari Belajar dengan mereka ya sudah ada aplikasinya tadi diupdate saja di kalian sekarang. Belajar ini juga termasuk 10 besar ya dari untuk sertifikat Microsoft dan juga ada live systems juga. Nanti juga ada subsidi kuota gitu ya. Jadi ini Mari Belajar Indonesia. Jadi mari kita bisa langsung masuk ke selanjutnya. Silakan teman-teman yang mau bertanya bisa langsung raise hand atau mungkin bisa mengetik ke dalam kolom chatnya, gitu ya. Silakan bisa dibuka juga dari Mas Apriyadi. Baik, silakan Mas Dimas. Mau jadi atau ke PT Mari Belajar? Pertanyaan saya mau ke Pak Dami dari Mojadi Apps. Ya, silakan Mas Dimas. Ya Bapak, perkenalkan dulu, nama saya Dimas Apriyadi, biasa dipanggil Dimas. Saya berasal dari Fakultas Teknik Mesin. Nah, di sini saya tertarik antara bagaimana cara mensinkronkan sesuatu yang berbasis digital dengan isu-isu lingkungan seperti climate change. Karena sepengetahuan saya, hal-hal yang dapat membantu dalam mengatasi climate change, yaitu dengan teknik seperti pembuatan sumber energi terbarukan, pengurangan energi alam, pengurangan efek gas rumah kaca, dan lain-lain. Dan bagaimana cara digital dapat membantu dalam isu-isu tersebut. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada ya konten data digital gitu ya Mas, climate change perubahan iklim. Silakan Pak Didi. Mas Fadil, Bapak Jani sudah di tempat? Tuh, Mas Fadil mungkin. Halo, suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar Bapak. Ya, oke. Silakan. Terima kasih Mas Dimas. Pertanyaan sangat bagus sekali ya. Jadi bagaimana digital bisa menyelesaikan isu-isu seperti climate change. Sebetulnya yang dimaksud dari sustainability ini bukan hanya climate change. Jadi yang dimaksud dalam program ini adalah sustainability mindset. Jadi punya pola pikir bagaimana talenta-talenta digital memiliki sustainability mindset yang which is sustainability mindset ini sangat dibutuhkan untuk semua orang ke depan, terutama untuk bukan hanya yang terutama orang-orang yang punya fokus ke dalam digital. Karena kadang-kadang
gini loh, kalau kita punya talenta digital, kadang-kadang kita mengenyampingkan isu-isu lingkungan ataupun sustainability. Dengan program ini kita coba memadukan ya pola pikir tersebut sehingga isu-isu lingkungan tersebut bukan hanya lingkungan tapi ada sosial ya. Karena sustainability itu bukan hanya isu-isu lingkungan tapi ada isu-isu sosial, governance, tata kelola dan juga isu-isu lingkungan. Dan itu bisa diselesaikan dengan digital sebetulnya. Banyak sekali misalnya komponen-komponen ataupun inovasi-inovasi yang dikeluarkan oleh pemuda-pemuda ataupun startup-startup untuk mengurangi misalnya carbon emission misalnya ya kan untuk mengukur carbon emission itu bisa dilakukan. Misalnya kita bisa melakukan predictive maintenance untuk renewable energy assets dengan machine learning. Ataupun kita juga bisa mendevelop AI berdasarkan algoritma dengan sustainability supply chain management. Banyak sekali sebetulnya proyek-proyek seperti itu dan uh, ini ini yang kita kembangkan kreativitas teman-teman ya dalam proyek akhir tersebut uh, kita coba nih gitu loh seberapa besar kreativitas mereka untuk menjelaskan isu-isu ESG ya isu-isu ESG. Jadi menarik sekali menurut saya untuk belajar isu-isu sustainability ini dengan kemampuan digital ya dengan kemampuan yang kita miliki secara mungkin kalau misalnya Mas Dimas di teknik mesin ya dengan kemampuan yang sekarang kemampuannya ditambah lagi dengan uh, AI misalnya ya, yang mungkin di teknik mesin tidak dipelajari secara mendalam, bisa menggunakan solusi-solusi tertentu gitu loh, menggabungkan kombinasi ilmu yang kita miliki dengan pembelajaran di studi independen, kemudian belajar dari mentor bagaimana untuk mencoba menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kurang lebih seperti itu, Mas Dimas. Kira-kira menjawab nggak pertanyaan saya? Sangat menjawab Bapak. Terima Oke, kasih. terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Dimas, atas pertanyaan yang bagus tadi. Mas, tadi ini ada yang bertanya, Pak dia, Kepala TKP atau Koordinator MSI ini, silakan kita langsung ke mau jadi F atau ke mari belajar, Bapak. Ya, terima kasih Bu Retno atas waktunya. Mungkin untuk kedua mitra ya, mau jadi dan juga mari belajar. Dan sekaligus ini juga mewakili mungkin pertanyaan dari teman-teman mahasiswa peserta MSIB batch yang sebelumnya. Jadi mahasiswa kami itu dalam mengambil kegiatan magang ini kan masih ada kewajiban untuk perkuliahan di kampus ya Bapak Ibu. Jadi selama ini yang jadi keluhan mahasiswa kami adalah sulitnya membagi waktu antara mengikuti perkuliahan di kampus di pagi hari, kemudian malamnya harus ikut kuliah di SIB gitu ya. Rata-rata dari mereka itu merasa beban belajarnya itu semakin berat gitu ya. Nah kira-kira dari Mojadi dan juga dari Mari Belajar ada nggak kira-kira semacam solusi ya untuk mahasiswa kami agar bisa mengikuti SIB ini dengan baik dan juga bisa tetap mengikuti perkuliahan di kampus dengan lancar. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Ini terkait dengan Pak kalau terkait dengan perkuliahan dan juga studi independen, nah bagaimana ya mungkin ada dapat atau bagaimana dari Bapak Dami atau Ibu Ani, silakan. Mungkin Ibu Mbak Ning dulu mau duluan atau saya? Silakan Pak Dami dulu nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Menarik. Jadi memang isu-isu mahasiswa kesulitan dalam membagi waktu ini udah isunya lama ya Pak. Kami juga sebagai mitra sudah udah lama berkecimpung di MBKM dari awal. Jadi memang solusinya kurang lebih memang sama. Mahasiswa
Tapi menurut saya gini, menurut saya dalam program yang kami berikan di Mojadi App ini sangat fleksibel, sangat fleksibel. Kenapa? Karena mungkin juga di Bapak lihat tadi di dalam presentasi kami sebelumnya, kami menggunakan metode namanya salah satunya self-paced learning ya. Self-paced learning itu bisa belajar secara mandiri dengan program-program yang kita buat. Uh, Artinya mereka bisa membagi waktunya sendiri gitu, menyelesaikan pekerjaannya ataupun modul-modulnya itu secara mandiri, baik cepat, lambat itu adalah self pace. Jadi bisa diukur dengan kecepatannya sendiri. Jadi itu solusi yang kami bisa berikan untuk mahasiswa. Seandainya mereka tidak bisa mengikuti live session mentoring, kami juga menyediakan misalnya recording ya, dan tentunya pastinya akan ada feedback apakah dia menguasai materinya atau tidak. Itu yang kami berikan solusinya. Tapi ini kami bukan menjadikan preseden, tidak menjadikan preseden bahwa ini semuanya bisa begitu. Tentu saja enggak, karena ini akan sangat mengganggu motivasi teman-teman yang yang mungkin yang punya waktu semangat yang belajar. Khawatirnya kalau misalnya ini jadikan preseden buat teman-teman yang ini akan mempengaruhi motivasi teman-teman yang semangat belajar. Itu yang kami hindari. Jadi memang kami memberikan free privilege tertentu untuk yang sesuatu yang kira-kira memang dia dari awal menyampaikan kesulitannya untuk karena jadwal kuliahnya sibuk atau seperti eh, susah membagi waktunya atau misalnya ada kendala tertentu. Tentunya kami akan berusaha sefleksibel mungkin. Itu sih yang pengalaman kami, Pak, memberikan solusinya seperti itu. Gimana Pak Budi? Itu mungkin Baik, ya sudah jelas Bapak Dami. Untuk mungkin bisa dilanjut Mbak Ning, oke? Oke, baik Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Ya, memang ini adalah sebuah masalah bisa dibilang klasik dari angkatan pertama sampai dengan angkatan 5 begitu ya. Istilahnya meskipun pada dasarnya dalam sependek yang kami tahu itu berdasarkan peraturan menteri ataupun kebijakan ataupun regulasi begitu ya. Itu kan memang apa namanya ketika mahasiswa mengikuti program MSIB gitu ya, maka mahasiswa tersebut seyogianya itu tidak mengikuti aktivitas perkuliahan di kampus begitu. Dan misalkan memang mengikuti di kampus, biasanya dari Mari Belajar sendiri itu memberikan istilahnya batas begitu ya, sebisa mungkin hanya maksimal 4 SKS sehingga istilahnya itu tidak memberatkan mahasiswa itu sendiri. Dan mungkin bisa dibilang solusinya salah satunya adalah mungkin kita lakukan rembuk bareng begitu dengan universitas juga terkait adanya kebijakan ini karena memang sependek yang saya tahu itu kan memang sudah ada regulasinya dan ketika memang universitas itu mendukung maka untuk misalkan uh, untuk semester sekian sekian maka boleh ambil full untuk yang apa namanya untuk ambil MSIB begitu. Tapi mungkin jawaban kami sama seperti yang disampaikan oleh Pak Dami, begitu nanti untuk kasus-kasus tersebut, mahasiswa bisa istilahnya mengikuti perkuliahan melalui proses recording gitu ya. Jadi nanti apa namanya bisa memanfaatkan recording dari live session kan memang setiap pada saat live session itu ada recording yang bisa diakses oleh teman-teman mahasiswa dan juga nanti teman-teman itu juga di tempat kami kan memang bisa terhubung dengan mentor itu kapanpun karena memang kami pakai Microsoft Teams tidak pakai Zoom kebetulan untuk pelaksananya karena memang bisa kami manfaatkan untuk istilahnya terhubung dengan mahasiswa baik itu dengan skema sinkron ataupun asinkron begitu. Mungkin jawaban kami seperti itu Bapak begitu ya. Semoga dapat diterima. Baik, terima kasih Pak Dami dan Mbak Neng ya atas jawabannya. Ini merupakan kabar baik ya buat kami karena selama MSIB berlangsung ini kan di tempat kami memang banyak sekali yang tanda kutip mengundurkan diri itu gara-gara nggak bisa bagi waktu ya antara apa kegiatan MSIB dengan perkuliahan di kampus yang mungkin masih banyak mengambil mata kuliah itu sehingga mahasiswa kami banyak yang mengundurkan diri karena sebab tersebut. Jadi kalau memang sudah ada solusi dari pihak mitra ini menjadi kabar baik buat kami. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih
Budi atas pertanyaannya. Jadi untuk teman-teman yang si akan kemudian gitu ya, tidak usah khawatir. Jadi dari Pak Dami sudah secara lantang dan jelas gitu ya, sangat fleksibel. Jadi disesuaikan dengan kemampuan kesempatan dari teman-teman mahasiswa. Dan untuk yang ketinggalan live session-nya, nah nanti juga ada sistem recordingnya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Memang dampak dari COVID-19 ini semuanya ini ya, manusia dipaksa online gitu ya, dan ada manfaat positifnya juga, jadi tidak terhalang waktu dan jarak. Dan dari Mbak Ning, dari PT Mari Belajar tadi juga sama, pada prinsipnya bisa fleksibel untuk hal tersebut. Baik, mungkin saya izin membacakan untuk Bapak Dami ya dari Mojedi. Ini ada yang bertanya Bapak di kolom chat, jadi izin bertanya dari Mas Amir Mahmud gitu ya. Izin bertanya untuk jadwal pembelajaran di Mojadi M sendiri dalam satu minggu dilakukan berapa kali dan berapa jam ya Pak? Ini bisa diberikan kepada Bapak Dami. Terima kasih. Bapak. Ya, terima kasih Ibu. Untuk jadwal pembelajaran, in total kami kan harus mengkonversi SKS senilai 20 SKS. Jadi total pembelajaran adalah 900 jam, kurang lebih 20 SKS. Eh, waktunya memang tadi kami bagi proporsional ya dari beberapa. Mungkin saya bisa share ulang lagi ya supaya lebih bisa dapat dipahami. Nah, ini adalah proporsi pembelajaran kami ya. Jadi paling besar itu adalah 33% atau 300 jam ini adalah online ya. Online itu bisa dilaksanakan nanti sesuai disepakati bersama pada saat onboarding. Kita akan melihat ya biasanya waktu perkuliahan bisa pagi, siang, sore ataupun juga bisa saja sore ataupun malam bisa saja ini, tapi tidak harus waktunya fix dan nanti kami akan tetapkan waktunya. Tapi memang paling besar pembelajaran secara daring ya Bu. Ini paling besar proporsinya. Kemudian ini adalah learning lewat LMS ya, lewat mojadipro.com. Ini bebas, ini waktunya. Ini kurang lebih 250 jam ataupun 25%. Ini lewat platform kami, dan ini bisa dikerjakan mahasiswa kapan saja, baik siang, sore, malam, ataupun tengah malam, terserah mahasiswanya. Ini sangat memudahkan dengan LMS ini. Ini juga kami bisa memonitor seberapa besar kemampuan mereka ataupun dengan memberikan kuis-kuis ataupun assignment, apakah mereka mempelajari modulnya atau tidak. Ini untuk membantu mereka sebetulnya. Ini lebih fleksibel sehingga ini akan sangat memudahkan. Kemudian untuk forum group discussion ini kurang lebih 100 jam. Forum group discussion ini sifatnya akan kayak group discussion, tapi semua orang harus hadir. Dan ini mungkin yang paling penting di antara yang lain karena kehadiran ataupun partisipasi aktifnya ini yang sangat dinilai. Seberapa besar dia menguasai materi, seberapa besar dia bisa mengutarakan pendapatnya ataupun bisa mengeluarkan inovasi ataupun kreativitasnya di dalam group discussion ini. Ini yang paling berbobot istilahnya untuk harus ikutnya adalah di forum group discussion. Karena kami akan lihat nih, dari mentor akan lihat seberapa besar mereka memiliki kemampuan yang sudah dipelajari gitu. Nah, kemudian untuk proyek akhir tentunya ini seperti skripsi ya, tidak ada SKS-nya besar, misalnya SKS-nya besar tapi nggak harus wajib ikut perkuliahan kan kalau namanya proyek akhir. Proyek akhir dilakukan waktunya fleksibel dan ini bisa dibuat grup, sesama grup antara teman, nanti akan dibagi-bagi grupnya, dibuat grup dan mereka akan mengerjakan proyek akhirnya tentang tentang digital talent dan sustainability tersebut. Kemudian assignment juga bisa dilakukan seketika, langsung dijawab dalam berupa kuis yang digital ataupun assignment project-project pendek ataupun tugas-tugas yang pendek. Jadi ini sangat membantu pembelajaran sekarang. Kenapa kita tidak memfokuskan kepada teori saja? Kalau teori saja online class ini
akan sangat boring, membosankan, ya. Kita hanya mendapat masukan terus, tapi nggak ada interaksinya, nggak ada interaktifnya, dan hal-hal yang seperti itu ya sudah uh, kita rubah gitu loh. Kita rubah supaya mereka jauh lebih mandiri. Kemudian yang paling dipentingkan adalah mereka bisa berinovasi, mengimplementasikan dari teori-teori yang mereka sudah punya. Itu yang paling penting. Basicnya adalah di situ. Kami lebih mengutamakan bagaimana mereka berpartisipasi aktif dalam bentuk bukan hanya attend di dalam materi kuliah atau teori, tapi mengeluarkan ide-idenya, inovasinya, ataupun mengimplementasikan dari program-program ini gitu. Kurang lebih seperti itu, Bu. Ya, baik Bapak Dani, terima kasih atas jawabannya. Untuk Mas Amir sudah jelas atau ada yang sudah ya? Baik, terima kasih Bapak Dani atas jawabannya. Baik, mungkin untuk penanya lagi ada yang mau bertanya? Oh, Mas Dimas lagi nih. Baik, silakan Mas Dimas bisa langsung bertanya ke Ya, Bapak izin Dani atau Bu Ning, Mas. ya Silakan. izin bertanya untuk Pak Dami dan Buning. Nah, saat dalam seleksi MSIB nanti kan ada wawancara ya Bapak Ibu. Nah, kemungkinan pertanyaannya juga akan ada yang menanyakan tentang company profile-nya. Nah, ada tips atau saran tidak untuk menjawab hal tersebut? Apakah kita hanya menjawab tentang gambaran secara umum dari company-nya atau kita menjawab sesuai dengan apa yang kita lamar, posisi apa yang kita lamar? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, silakan Bapak Dani. Bertanya lagi ya. Silakan Mbak Ning atau saya dulu. Masih di mute kayaknya Sepertinya, Mbak Ning. Oke, iya. baik, terima kasih. Ya, mungkin boleh gantian gitu kali ya, Pak Dani. Oke. Oke, kalau untuk tips-tipsnya pada dasarnya kalau di Mari Belajar sendiri, kalau kami pada dasarnya untuk proses interviewnya tidak kami lakukan face to face, misal live session seperti ini enggak, tapi lebih kepada kayak apa namanya, kami ada computer base. Nah di situ nanti memang ada istilahnya pertanyaannya deskriptif gitu ya, jadi sesuai dengan ininya. Untuk itu khusus untuk yang masalah soft skill, like misalkan seperti kayak apa namanya your vision untuk 5 tahun ke depan seperti apa, kemudian juga misalkan nanti dihadapkan pada suatu kasus misalkan kayak pemilihan prioritas kebutuhan nanti dihadapkan pada kasus kira-kira kamu milih yang mana gitu. Nah itu untuk terkait bagian soft skill. Nah untuk bagian technical skill kami biasanya itu apa namanya nanti teman-teman bisa tinggal pilih aja istilahnya misalkan mau jalur pembelajaran data analis and AI itu kan kalau teman-teman lihat di web kampus Merdekanya kan juga sudah ada modul-modul atau kursus-kursus yang akan dipelajari. Nah, tipsnya adalah salah apa namanya bisa coba cari kursus terkait itu kan udah ada apa namanya detailnya gitu. Let's say misalkan AI engineer nanti berarti pertanyaannya terkait Microsoft AI engineer gitu. Kemudian kalau misalkan terkait apa namanya Power BI maka bisa nanti cari terkait materi terkait Power BI. Jadi apa namanya dari Mas Dimas dan juga teman-teman nanti tinggal istilahnya cek dulu mau pilih posisi apa. Kemudian setelah mau pilih posisinya apa, itu cek modul atau kursus-kursusnya itu apa aja. Nah, itu nanti yang akan ditanyakan dalam sesi pretest atau computer based test yang kami tawarkan begitu. Jadi di kami computer based-nya ada two type of question, baik itu technical skill ataupun soft skill begitu. Semoga terjawab. Silakan Pak Dani, Pak Dami. Terima kasih Mbak Ning. Ya, jadi kalau dari kami sedikit berbeda walaupun pada dasarnya sama. Intinya adalah setiap mitra ingin mendapatkan peserta-peserta yang serius ya, peserta-peserta yang inline dengan visi misi yang di, di dibawa dalam program studi independen ini. Seandainya misalnya kami ingin membawa talenta digital dan empowering dan sustainability mindset. Kita melihat dalam sesi wawancara itu seberapa besar mereka misalnya ingin menguasai talenta-talenta digital. Di situ kita bisa tanya secara face to face ataupun secara personal ya.
seberapa serius mereka bidang studi tersebut. Kenapa? Ini sangat bermanfaat karena pengalaman-pengalaman kami berhubungan dengan mahasiswa kadang-kadang di luar dari bidangnya justru bisa punya lebih berprestasi dibandingkan orang-orang yang di bidang tersebut. Misalnya ada mahasiswa di teknik akuntansi ataupun di ekonomi, tapi mereka bisa lebih lebih superior, lebih bagus dibandingkan mahasiswa-mahasiswa yang di bidang yang lain, misalnya teknik gitu loh. Itu bisa saja terjadi. Kenapa? Karena keseriusan dari mahasiswa tersebut. Nah, itu yang kami sebagai mitra ingin mencari talenta-talenta yang punya keseriusan yang tinggi dengan proses interview tersebut. Kalau masalah company profile itu sama sekali nggak mempengaruhi mau mengetahui atau enggak. Kenapa? Karena sifatnya kalau company profile mereka nggak perlu tahu siapa kami. Yang penting dari mahasiswa siap untuk ikut program kami, dididik ataupun untuk menjadi ikut program secara keseluruhan dan bisa kasih manfaat yang besar buat mahasiswa. Itu sih goalsnya seperti itu gitu. Kita nggak ada seleksi yang pokoknya harus pintar, IQ-nya tinggi misalnya atau jurusan tertentu, nggak mesti seperti itu. Semua orang berhak untuk ikut di program studi independen kami gitu. Siap. Terima Jawabannya sangat memuaskan. Terima kasih kasih. Mas Dimas di pertanyaannya. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya lagi secara live dengan raise hand atau mungkin di kolom chat. Nah, kalau tidak ada ya ini. Kalau tidak ada, mungkin cukup sekian sesi inti di siang hari ini. Terima kasih banyak atas penjelasan dari Bapak Dani maupun Mbak Ning gitu ya. Sangat jelas sekali. Izin bertanya untuk materi tadi yang dijelaskan nanti bisa di-share ke peserta apa tidak ya? Kalau bisa nanti bisa diberikan ke saya lewat Mas Fadil ataupun Mbak Mbak Ning dari PT Mari Belajar gitu ya. Baik, terima kasih. Bisa ya Bapak Dani ataupun Mbak Ning boleh nanti materinya di-share Boleh ke sekali, Mas Bu. Fadil. Boleh sekali. Baik, terima kasih. Siap. Untuk Bapak Dani boleh ya Pak ya, supaya Ya dibaca-baca. boleh Bu. Boleh. Baik, ya, terima kasih. Nanti di-share Ya, aja Bu, nggak apa-apa. ya, biar ini dilihat-lihat lagi Pak supaya menambah kemantapan dari teman-teman untuk tadi ya bisa disampaikan, bisa melamar sampai 20 atau 22 bahkan bisa menjadi pilihan harapan. Baik, untuk sesi inti di siang hari ini gitu ya, rasa sudah selesai dan banyak sekali insight-insight yang kita terima. Untuk acara selanjutnya, waktu dan kesempatan saya sampaikan atau kembalikan kembali ke Mbak Vela selaku MC. Silakan Mbak Vela, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Acara selanjutnya yakni penutup. Demikian serangkaian acara sosialisasi mitra MSIB pada hari ini. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya, Vela Nurfauzia, selaku Master of Ceremony, mengucapkan terima kasih atas partisipasi peserta yang telah bergabung dalam acara ini. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan perbuatan. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu, Terima Bapak. kasih Izin Bapak, pamit. Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Terima kasih Mbak Ning. Sama-sama, Bapak. Izin pamit. Terima kasih Ibu Bapak.